Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahadi, NIM D1011115108. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sidang tugas saya yang berjudul Korelasi Nilai CBR dan Kuat Tekan Bebas pada Tanah Lunak dengan bahan campuran pasir. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing utama saya, Bapak Dr. Hernat Insinyur Mustamaji MTIPU, pada dosen pembimbing kedua saya, Bapak Insinyur Aprianto MSc, kepada dosen penguji utama saya, Bapak Dr. Insinyur Eka Pradi MT, dan kepada dosen penguji kedua saya, yaitu Bu Vivi Bahtiar STMT, yang telah berkenan hadir dalam sidang tugas hari ini. Pada penelitian ini terdapat 5 pembahasan. Yang pertama, terdapat pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Permasalahan utama pada pembangunan di atas tanah lempung lunak atau soft clay adalah daya dukung tanah dasarnya yang relatif rendah dan pemampatan tanah dasarnya yang relatif besar, serta berlangsung relatif lama. Apabila tanpa dilakukan perbaikan pada tanah dasarnya terlebih dahulu, maka infrastruktur yang dibangun di atasnya akan berpotensi mengalami kerusakan sebelum mencapai umur yang direncanakan. Oleh karena itu, dirumuskanlah masalah terdapat 4, yaitu 1. Bagaimana klasifikasi tanah yang berasal dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. 2. Bagaimana pengaruh penambahan variasi kadar pasir terhadap peningkatan nilai CBR dan pengujian kuat tekan bebas. 3. Campuran kadar pasir berapakah yang menghasilkan nilai CBR dan nilai kuat tekan bebas optimum. 4. Bagaimana korelasi nilai CBR dan kuat tekan bebas. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui campuran pasir yang menghasilkan nilai kuat tekan QU dan nilai CBR yang optimum. 2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh pencampuran pasir pada tanah lunak terhadap nilai CBR dan nilai kuat tekan sebelum dan sesudah terjadi penambahan variasi campuran pasir. 3. Untuk mengetahui hubungan kuat tekan bebas dengan nilai CBR pada tanah lunak dengan penambahan pasir. Manfaat penelitian diantaranya dapat menambah ilmu pengetahuan di dunia teknik sipil khususnya bidang geoteknik, dan dapat memperkirakan nilai CBR dan QU tanah lunak apabila hanya diketahui salah satu datanya dengan menggunakan rumus analisa korelasi dan regresi. Yang terakhir, dapat meningkatkan kualitas karakteristik tanah, utamanya parameter koefisien tanah yang akan mendukung sebuah struktur sehingga mampu menahan beban struktur yang akan dibangun di atasnya. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, jenis tanah yang digunakan dalam proses penelitian adalah tanah lunak yang diambil dari daerah Jalan Kahit, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 2. Sampel tanah yang diambil merupakan sampel tanah terganggu dan sampel tanah tidak terganggu. 3. Stabilisasi tanah menggunakan campuran berupa pasir. 4. Presentasi variasi penambahan pasir sebesar 5, 10, 15, 20, 30, dan 40% dari berat tanah. 5. Jumlah sampel yang diuji, CBR sebanyak 21 sampel dan UCS sebanyak 7 sampel. Ini merupakan sistematika penulisan dalam instruksi ini. Tinjauan pustaka. Tanah lunak merupakan tanah yang umumnya terdiri dari tanah lempung termasuk material fondasi yang sangat jelek karena kadar airnya yang tinggi, permeabilitas rendah, dan sangat kompresibel. Dan tanah secara visual dapat ditembus dengan ibu jari minimum sedalam lebih kurang 25 mm dengan ukuran bucurnya sangat halus. Pada umumnya terdapat 3 sistem untuk klasifikasi. Pertama ada AASTO, kedua ada USDA, yang ketiga ada USCS. Pemadatan. Pemadatan tanah merupakan suatu proses memadatkan suatu partikel tanah sehingga terjadi pengurangan volume udara dan volume air dengan memakai cara mekanis. Untuk suatu jenis tanah yang akan dipadatkan dengan daya pemadatan tertentu, kepadatan yang dicapai tergantung pada banyaknya air tanah tersebut. Besarnya kepadatan tanah biasanya dinyatakan dalam nilai berat isi kering atau gamma dry. Dengan rumus, gamma dry sama dengan gamma dibagi 1 plus W, di mana W optimum sama dengan kadar air optimum,
Kementerian maksimum sama dengan padatan maksimum. California Basin Ratio adalah sebuah percobaan daya dukung tanah yang dikembangkan oleh California State Highway Department. Prinsip pada pengujian ini adalah pengujian penetrasi dengan menusukkan benda ke dalam benda uji. Dengan cara ini akan mendapatkan nilai kekuatan tanah dasar atau bahan lain yang dipergunakan untuk membuat perkerasan. Untuk mencari nilai CBR, dapat memakai rumus pesanan CBR sama dengan beban penetrasi dibagi beban penetrasi standar dikali 100%. Kuat tekan bebas atau unconfined compressive strength adalah harga tegangan aksial maksimum yang dapat ditahan oleh benda uji silindris, dalam hal ini sumber tanah, sebelum mengalami kehuntuan geser. Untuk mencari QU, dapat memakai rumus QU sama dengan K kali F dibagi A, di mana QU adalah kuat tekan bebas, K yaitu kalibrasi proving ring, R yaitu pembacaan maksimum, dan A adalah luas penambang contoh tanah pada saat pembacaan R. Analisis regresi dan korelasi menunjukkan bagaimana bentuk dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Harga variabel yang tidak diketahui akan diprediksi oleh suatu akumulasi tertentu berdasarkan pada pengamatan sebelumnya tentang variabel tersebut dan lainnya. Koefisien korelasi adalah nilai yang bertujuan untuk mengukur kuat atau tidaknya hubungan linear antara dua variabel. Berikut merupakan pedoman untuk memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi dan pedoman untuk menentukan nilai koefisien korelasi dan kekuatan hubungan antar variabel. Metodologi penelitian. Untuk titik pengambilan sampel diambil di Jalan Kahit Gang Merdeka, Kota Pontianak. Dapat dilihat pada sebaran peta berikut. Dan ini merupakan tahapan-tahapan penelitian. Yang pertama yaitu terdapat pengambilan sampel, 2. Pengujian sifat fisis tanah, 3. Pengujian sifat mekanis tanah. Untuk pengambilan sampel tanah yang digunakan yaitu sampel tanah asli dan sampel tanah tidak asli. Pengambilan sampel tanah asli akan dilakukan dengan metode uji bawah tangan atau handball. Ini merupakan jumlah sampel untuk penelitian ini. Dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk pemadatan berjumlah 7 sampel, untuk pengujian CBR berjumlah 21 sampel, dan untuk pengujian UCS berjumlah 7 sampel. Nah, untuk pengujian uji sifat fisis tanah meliputi pengujian kadar air, pengujian berat jenis, pengujian berat volume, pengujian batas atribut, pengujian hidrometer, dan pengujian analisa saringan. Dan untuk uji sifat mekanis, terdapat pengujian pemadatan tanah, pengujian CBR, dan pengujian kuat tekan bebas. Analisis data. Setelah pengujian dilakukan, barulah kita dapat menganalisis data dengan tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, analisis data laboratorium. Yang kedua, analisis regresi, meliputi uji asumsi parametrik dalam kurung homogenitas, normalitas, dan linearitas, menghitung persamaan regresi, menghitung koefisien korelasi, menghitung koefisien determinasi, menghitung kesalahan standar estimasi, dan pengujian hipotesis dengan cara uji T. Ini yang merupakan bagian akhir penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Pengujian unsur pasir. Pasir yang akan dipakai dalam penelitian ini memiliki berat jenis 2,681 dengan persentase butiran sebagai berikut. Dapat dilihat pada tabel hasil pengujian analisa saringan, didapatlah penggolongan pasir 100%, lanau 0%, lempung 0% untuk berdasarkan USDA. Penggolongan berdasarkan USDA, pasir mempunyai ukuran diameter 2,005 mm, lanau berukuran 0,05 sampai 0,002 mm, dan lempung berukuran lebih kecil daripada 0,002 mm. Berdasarkan penggolongan untuk UCS, dapat dilihat
Setelah dilakukan hasil analisa uji saringan, didapatlah untuk D60 pasir sebesar 0,33 mm, D30 sebesar 0,25 mm, dan D10 sebesar 0,20 mm. Untuk tabel UCS, pasir digolongkan ke dalam 4 kelompok. Terdapat SW, SP, SM, dan SC. Karena dalam hal pengujian ini kita melakukan dengan analisa saringan, maka SM dan SC tidak termasuk. Sehingga untuk menentukan apakah pasir termasuk ke dalam SW atau SP, dapat menghitung CC dan CU. Untuk CC dan CU didapat yaitu CC sama dengan D30 kuadrat dibagi D10 dikali D60 berjumlah antara 1 dan 3. Dan untuk CU sama dengan D60 dibagi D10 lebih besar daripada 6. Setelah dilakukan perhitungan, didapatlah CC pasir sebesar 1,65, lebih kecil daripada 6, dan CU pasir 0,947, tidak terletak di antara 1 dan 3. Maka klasifikasi pasir termasuk ke dalam kriteria SP, yaitu pasir bergradasi buruk, pasir berkerikil sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus. Ini merupakan rekapitulasi pengujian sifat khusus tanah. Dapat dilihat bahwa sampel tanah yang diuji menghasilkan nilai kadar air 95%, nilai berat volume sebesar 1,36 gram per cm kubik, nilai berat jenis berkisar antara 2,36 hingga 2,80. Nilai berat jenis yang rendah dapat menunjukkan adanya fraksi-fraksi bahan organik yang tercampur ke dalam tanah sehingga menurunkan nilai berat jenis tanahnya dan memiliki sifat lanau yang sangat sulit ditembus oleh air. Sedangkan pada tanah campuran pasir dapat dilihat bahwa dengan menambah fraksi pasir ke dalam sampel, tanah asli akan menaikkan nilai berat jenis tanahnya. Ini merupakan rekapitulasi klasifikasi tanah dari tanah asli hingga tanah plus pasir 40%. Dapat dilihat pada sampel tanah asli masuk ke dalam klasifikasi tanah lanau dengan plastisitas tinggi atau MH dan memiliki nilai indeks plastisitas IP sebesar 22,973%. Jika pada tanah asli diberi percampuran pasir, maka pasir akan menurunkan nilai batas cair tanah asli. Sehingga dengan diberikannya penambahan pasir akan mempengaruhi sifat dari tanah asli. Untuk perubahan klasifikasi tanah berdasarkan PCS, ASTO, dan sudah dapat dilihat pada grafik berikut. Ini merupakan hasil gabungan dari analisa saringan. Situ terdapat analisa saringan pasir, tanah asli 5%, 10%, 15%, 20%, 30%, dan 40%. Dan ini merupakan klasifikasi tanah berdasarkan USDA dengan keterangan sebagai berikut. Berdasarkan sistem klasifikasi USDA, tanah termasuk ke dalam kelompok campuran tanah berlanau. Jika pada tanah asli tersebut diberi campuran pasir, maka presentasi pasir cenderung mengalami peningkatan. Untuk presentasi lanau dan lempung cenderung mengalami penurunan. Dari hasil klasifikasi USDA, pada saat pencampuran pasir akan bergeser menuju ke tanah liat. Lihat. Dan di bawah ini merupakan klasifikasi berdasarkan USCS dan ASTO. Berdasarkan sistem klasifikasi USCS, sampel tanah asli masuk ke dalam kategori tanah berbentuk halus. 50% lebih lolos saringan nomor 200 dengan nilai terpercaya lebih dari 50% dan termasuk ke dalam kelompok lanau dengan plastisitas tinggi atau MH. Jika pada tanah asli tersebut diberi campuran pasir, maka pasir akan menurunkan batas cair tanah asli, sehingga nilai plastisitas menurun dan klasifikasi akan bergeser menuju tanah lanau dengan plastisitas rendah, hingga menjadi tanah lempung dengan plastisitas rendah atau CL. Berdasarkan sistem klasifikasi AASTO, tanah termasuk ke dalam kelompok A75. Dan butiran dalam kelompok A4 sampai dengan A7 tersebut sebagian besar adalah lanau dan lempung. Jika pada tanah asli tersebut diberi campuran pasir, maka klasifikasi akan bergeser menuju A76 hingga A4.
yaitu sebagian besar tanah merupakan tanah berlanau dengan tingkatan umum sebagian tanah dasar sedang sampai bumi. Ini merupakan hasil dari pengujian sifat mekanis tanah, yaitu hasil pengujian pemadatan. Dapat dilihat, setiap penambahan persentase pasir akan menurunkan W optimum dan setiap persentase pasir Kamandra yang diperoleh meningkat. Ini merupakan hasil rekapitulasi pengujian sifat mekanis tanah. Setelah didapat, maka dapat dihitunglah analisis regresi dan korelasi hubungan QU terhadap nilai persenan SPR. Ini merupakan grafik hubungan QU versus SPR 10 tumbukan. Dapat dilihat di atas adalah grafik hubungan secara linear dan yang di bawah merupakan grafik pembanding, yaitu grafik secara polinomial hubungan QU versus SPR 10 tumbukan. Dari hasil perhitungan didapatlah persamaan regresi Y sama dengan 0,0792X kurang 1,8432 dan dapat koefisien deformasi sebesar 0,1336, keterangan akurasi tidak baik, didapat koefisien korelasi sebesar 0,3655, keterangan rendah. Untuk uji hipotesis didapatlah pengaruh yang tidak signifikan. Uji linearitas didapat keterangan linear dan uji homogenitas didapat homogen. Ini hubungan QU terhadap nilai CBR 30 tumbukan. Dari hasil perhitungan didapat Y sebesar 0,0568X dikurang 1,7062. Didapat koefisien determinasi sebesar 0,3015. Didapat koefisien korelasi sebesar 0,5491 dengan keterangan cukup kuat. Untuk uji hipotesis dapat pengaruh yang sangat signifikan. Uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat homogen. Untuk hubungan QU terhadap nilai SPR 65 tumbukan, didapat persamaan regresi Y sama dengan 0,0408X dikurang 16645. Didapat R sama dengan 0,1798, koefisien korelasi sebesar 0,4241. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat homogen. Untuk hubungan QU terhadap nilai CBR desain didapat persamaan regresi Y sama dengan 0,0573X dikurang 1,5309. Untuk koefisien determinasi didapat 0,2297 dan koefisien korelasi didapat 0,4793 dengan keterangan cukup kuat. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat homogen. Selanjutnya hubungan dry density terhadap nilai persenan CBR dan nilai QU. Untuk hubungan dry density terhadap nilai CBR 10 tumbukan dapat persamaan regresi Y sama dengan 0,0973X dikurang 0,9746. Didapat koefisien determinasi sebesar 0,9898 dan koefisien korelasi sebesar 0,9949 dengan keterangan sangat kuat. Untuk uji hipotesis didapat H ditolak, yaitu pengaruhnya signifikan. Untuk uji linearitas didapat HO diterima dengan keterangan linear. Untuk uji homogenitas dapat homogen. Hubungan density terhadap nilai SPR 30 tumbukan didapat persamaan Y sama dengan 0,0973X dikurang 0,9746. Dapat koefisien deformasi sebesar 0,9094 dan koefisien korelasi sebesar 0,9536. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan. Uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat homogen. Untuk hubungan density terhadap nilai SBR 65 tumbukan didapat persamaan regresi Y sama dengan 0,0426X dikurang 0,8666. Untuk koefisien determinasi didapat 0,9625 dan koefisien korelasi sebesar 0,9811 dengan akurasi yang sangat baik. Untuk uji hipotesis
didapat pengaruh yang signifikan. Uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat homogen. Hubungan regresi terhadap nilai desain didapat persamaan regresi Y sama dengan 0,0527 X dikurang 0,818. Untuk koefisien determinasi didapat 0,9561 dan koefisien regresi sebesar 0,9778 dengan akurasi yang sangat baik. Uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan. Untuk uji linearitas didapat linear dan untuk uji homogenitas didapat homogen. Ini merupakan hubungan regresi terhadap nilai QU. Dapat persamaan regresi Y sama dengan 0,1442 X dikurang 1,1695. Untuk koefisien determinasi didapat 0,1022 dan koefisien korelasi didapat 0,3197 dengan akurasi yang rendah. Untuk uji hipotesis didapat HO, pengaruh yang HO diterima dengan keterangan pengaruh tidak signifikan. Uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat tidak homogen. Hubungan nilai density terhadap nilai W optimum didapat Y sebesar min 0,0425 X dikurang 2,4135. Untuk koefisien determinasi didapat 0,8838 dan koefisien korelasi didapat min 0,9401. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat homogen. 3. Hubungan W optimum terhadap nilai personal superior dan nilai QU. Untuk hubungan W optimum terhadap nilai superior pertumbukan didapatlah persamaan regresi Y sama dengan min 2,0807 X dikurang 32,741. Dapat koefisien determinasi sebesar 0,9262 dan koefisien korelasi sebesar min 0,9624 dengan akurasi yang sangat baik. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat tidak homogen. Hubungan W optimum terhadap nilai superior 30 tumbukan dapat persamaan regresi Y sama dengan min 1,0043 X dikurang 31,512. Untuk koefisien determinasi didapat 0,9472 dan koefisien korelasi didapat min 0,9733. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat tidak homogen. Hubungan W optimum terhadap nilai superior 65 tumbukan dapat persamaan regresi Y sama dengan min 0,9431 X dikurang 35,519. Untuk koefisien determinasi didapat 0,9642 dan koefisien korelasi sebesar min 0,9419 dengan akurasi yang sangat baik. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat tidak homogen. Hubungan W optimum terhadap nilai superior design dapat persamaan regresi Y sama dengan min 1,1573 X dikurang 36,462. Untuk koefisien determinasi didapat 0,9410 dan koefisien korelasi min 0,9701 dengan akurasi yang sangat baik. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat tidak homogen. Hubungan W optimum terhadap nilai QU dapat Y sama dengan min 4,9394 X dikurang 32,778. Untuk koefisien determinasi didapat 0,2452 dan koefisien korelasi sebesar min 0,4952 dengan akurasi yang sangat baik. Untuk uji hipotesis didapat pengaruh yang signifikan, uji linearitas didapat linear dan uji homogenitas didapat tidak homogen. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan di laboratorium dan analisa data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil uji sifat fisik tanah asli yang dilakukan di laboratorium mekanika tanah Fakultas Teknik Universitas Tanjung Perak Pontianak, dapat disimpulkan bahwa sampel tanah yang diambil dari Jalan Karet Gang Karet Merdeka Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai berdasarkan metode USDA, tanah tersebut termasuk ke dalam tanah belanau. Berdasarkan metode ASTO, tanah tersebut diklasifikasikan dalam jenis tanah A75.
Dan berdasarkan metode OSCS, klasifikasi tanah yang paling dominan adalah MH, yaitu lanau tak organik dan pasir sangat halus atau lanau elastis. Dari hasil pengujian pemadatan pada tanah asli dan tanah yang disubdresasi menggunakan pasir dapat disimpulkan dengan penambahan pasir ke dalam tanah memberikan informasi bahwa semakin tinggi persentase pasir terhadap total tanah mengindikasikan penurunan kadar optimum dan sebaliknya, densitas kering maksimum cenderung meningkat. Hal ini dikarenakan kehadiran pasir mengubah komposisi partikel berbutir halus secara proporsional, di mana semakin banyak penambahan pasir menyebabkan meningkatnya fraksi berbutir kasar di dalam tanah. Semakin banyak fraksi berbutir kasar, maka spesifik surface juga semakin kecil, sehingga kemampuannya untuk menyerap air semakin rendah. Dengan demikian, kapasitas lapangnya juga semakin kecil. Berdasarkan analisa regensi dan korelasi, maka didapat hubungan antara nilai terhadap nilai QU dan nilai CBR. Di mana terdapat 4 rumus untuk kesimpulan regensi QU dan CBR. Pertama, nilai QU versus CBR 10 temukan, yaitu didapat QU sebesar 0,0792 kali CBR 10 temukan ditambah 1,8432 dengan R kuadrat sama dengan 0,336. B, nilai QU versus CBR 30 temukan dapat QU sama dengan 0,0568 dikali CBR 30 temukan ditambah 1,7062 dengan R kuadrat sama dengan 0,3015. Untuk nilai C, nilai QU versus nilai CBR 60 temukan. Dapat rumus QU sama dengan 0,0408 dikali CBR 65 ditambah 1,6645 dengan R kuadrat sama dengan 0,1798. Dan untuk D, nilai QU versus nilai CBR desain. Dapatlah rumus QU sama dengan 0,0573 kali CBR desain ditambah 1,5309 dengan R kuadrat sama dengan 0,2297. Saran. Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa saran yang dapat penulis berikan, yaitu sebagai berikut. Pertama, dari penelitian tersebut disarankan bagi calon peneliti yang akan datang dapat menggunakan jenis tanah yang biasa dipakai di lapangan seperti menggunakan tanah timbunan dengan indeks presipitas yang tinggi atau yang lainnya. 2. Penelitian yang lebih luas dan komprehensif masih diperlukan, khususnya untuk meningkatkan jaminan stabilitas tanah lempung, fasilitas tinggi terhadap efek jangka panjangnya. 3. Untuk penelitian ke depannya dapat menggunakan presentasi campuran pasir dengan jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan nilai yang maksimum, terutama pada nilai CBR-nya. Sekian presentasi untuk tugas sidang akhir saya. Ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.